proses elektoral itu harus dijaga. Jangan sampai elektoral proses ini sampai terganggu. Dan kualitas proses elektoral ini harus makin hari makin meningkat. Jadi kalau bicara dari dulu kan bicara jurdil ya, jujur, adil, yaitu harus makin hari makin lebih baik. Nah, saya melihat kemampuan kita menyelenggarakan proses elektoral ini berjalan baik. Tinggal masalah kejujuran, masalah pelaksanaan yang bersih, tertib. Nah, ini yang harus terus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan di dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi ini harus dijaga. Ini, Ref, saya pakai rekam jejak lagi, Ref. Saya lagi-lagi kita ingin demokrasi kita baik, tapi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Demokrasi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Nah, komitmen kita lihat aja rekam jejaknya. Ref, kurang apa sih cacian? Kurang apa sih kritikan? Kurang apa sih kebohongan? Ditempelkan? Nggak ada tuh yang dituntut. Nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Ya biarlah itu menjadi rekam jejaknya yang mengatakan, bukan rekam jejak saya. Jadi saya melihat demokrasi ini harus kita rawat, dan harus kita ikhtiarkan sama-sama. Jangan saya ingin demokrasi baik, tapi saya nggak mau mengikhtiarkan, nggak bisa. Indonesia itu adalah apa yang kita lakukan. Jadi sebetulnya kita nggak tahu nih Ganjar nanti akan ditempeli amplop siapa, amplop Sandi atau amplop Erik, gampangnya begitulah daripada kita. Kan ini kan calon wapresnya Ganjar harusnya soal amplop aja. Jadi pragmatisme itu udah betul-betul memuncak. Nah, kalau Pak Jokowi kumpulin lagi KIB, itu pasti pembicaraan sekitar situ juga tuh. Pasti kayak PAN akan ngotot, iya kita pro Ganjar, tapi Erik dong, bukan Sandi. Demikian sebaliknya, P3 kita pro Ganjar, tapi Sandi dong. Sementara Sandi akhirnya juga kayak langain putus saja kan, nggak jadi diucapkan. Jadi semua kita tahu karena soal transaksi uang ini, maka koalisi itu sampai sekarang belum bisa disebut utuh atau bahkan potensi untuk pecah lagi itu. Jadi tawar menawar adalah ciri utama ketika Ganjar terpilih. Itu yang menyebabkan Ganjar juga bingung mau ngapain sebetulnya tuh. Dan kebingungan Ganjar itu terlihat di dalam kasak kusuk di antara faksi-faksi PDIP yang merasa siapa sebetulnya yang pantas jadi cawapresnya, sekaligus menganggap bahwa kalau cawapresnya dari kalangan oligarki, yang mending sekaligus saja diputuskan bahwa Ganjar itu bagian dari oligarki. Kan itu juga yang mesti dicegah. Kalau terbaca misalnya Erick Thohir atau Sandi, itu pasti ada kaitannya dengan oligarki, dan musuh politik akan menghujani Ganjar bahwa ternyata Ganjar itu sekedar kalau istilah Rizal Ramli KW2 doang dari Jokowi yang diasuh oleh oligarki yang sama. Dan begitulah. Itu akan jadi black campaign yang habis-habisan nanti buat Ganjar. Kan bahwa itu bagian daripada cara untuk mendegradasi Pak Anies. Kita tahu selama ini sudah berapa kali ya Giring selalu mengumbar pernyataan dan melakukan pembusukan terhadap Anies. Saya melihat begini Bang Andro ya, ada dua hal atau ada dua cara yang dilakukan politisi dalam konteks membangun pencitraan dan lain sebagainya gitu. Pertama itu yang pertama yaitu membangun pencitraan. Jadi pasti semua politisi termasuk Giring siapapun dia akan membangun pencitraan, memoles diri, tebar pesona gitu. Melalui apa? Melalui serangan udara dan melalui serangan darat. Nah, tadi salah satu cara yang bisa efektif adalah melalui media sosial itu. Makanya mereka semua yang berpotensi untuk menjadi capres dan cawapres, mereka mengaktifkan media sosialnya untuk bisa tebar pesona terhadap rakyat gitu. Yang kedua yaitu membusuk-busuki lawan. Nah, Giring ini dua hal yang dilakukan Giring. Pertama, dia membangun pencitraan seolah-olah gitu ya, dia yang benar, dia yang bagus, Anies salah seolah-olah. Yang kedua juga tadi dalam konteks itu Giring juga melakukan pola membusuk-busuki lawan gitu loh. Ya tadi Pak Anies lah objeknya gitu. Jadi selama ini yang dihajar adalah Anies terus gitu loh. Kenapa tidak figur lain atau tokoh lain? Padahal banyak juga yang harus katakanlah dikritik dalam konteks pembangunan di Indonesia ini.
Nah, saya melihat ya tentu ini merupakan sesuatu yang bagi saya kontraproduktif. Harusnya ya Giring itu melakukan manuvernya, memunculkan atau mempublikasi prestasi-prestasinya. Jadi apa selama ini prestasi Giring gitu di dunia pemerintahan, misalkan di dunia politik, ya kan, itu harus muncul, harus hadir, harus dijelaskan kepada publik. Jadi bukan hanya tadi memiliki pola yang kedua itu, menggunakan pola kedua yaitu menyerang lawan. Kalau orang diserang pasti orang juga akan membalas kan. Dan yang jangan merasa kuat juga, jangan merasa hebat. Artinya apa yang dilakukan Giring itu pasti akan mendapatkan perlawanan dari lawan politiknya. Nah, ke depan saya sih ya ingin narasi politik kita itu dihiasi oleh narasi-narasi prestasi. Mas Uja, apa prestasinya? Peluang menang terbuka lebar. Pakar bongkar siasat oligarki yang ancam Anies. PSI hingga buzzer jadi senjata. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, sejumlah pengamat mengakui bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu capres dengan peluang kemenangan terbesar saat ini. Salah satu pengamat yang melihat peluang tersebut ialah Tony Rosid. Ia menilai kans Anies untuk menang menjadi lebih besar karena didukung oleh sejumlah faktor, termasuk soal elektabilitas dan gelombang pendukung yang terus tumbuh. Merespon hal tersebut, pakar hukum tata negara Refli Harun mengakui bahwa Anies memang memiliki peluang untuk menang di Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja, kata Refli Harun, Anies dihadapkan oleh ancaman dari kubu oligarki yang terus berupaya menghambat jalan Anies menuju kemenangan. Anies memang orang-orang yang punya peluang. Ancaman dia adalah kalau oligarki itu menghambat dengan cara membeli atau memborong semua partai politik. Itu yang tidak fair dalam politik Indonesia. Pungkas Refli Harun dalam YouTube pribadinya disimak pada Rabu 26 April 2023. Refli Harun pun kembali menyinggung momen tahun 2019 lalu. Menurutnya, Anies sejatinya sudah punya peluang sejak saat itu. Namun, kala itu Anies tak mendapatkan tiket maju Pilpres, baik sebagai capres maupun cawapres. Oleh karena itu, tahun 2024 ini adalah kesempatan emas bagi Anies. Tahun 2024 adalah waktu yang matang bagi Anies, tegasnya. Meski begitu, Anies harus menghadapi berbagai tantangan yang datang dari kubu lawan, terutama yang dilakukan oleh PSI dan pendukung Jokowi. Tantangan Anies saat ini dari beberapa sisi, terutama dari PSI dan pendukung Presiden Jokowi, termasuk para buzzernya yang mengepung Anies agar terjadi delegitimasi terhadap sosok ini, kata Refli Harun. Anies sejatinya sudah punya peluang sejak saat itu. Namun, kala itu Anies tak mendapatkan tiket maju Pilpres, baik sebagai capres maupun cawapres. Oleh karena itu, tahun 2024 ini adalah kesempatan emas bagi Anies.